Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah semuanya, yuk kita ngaji lagi ya. Kita ngaji lagi. Kali ini saya membawa kitab Fathul Izzar ya, pada halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila ba'dul masyayikh an-ni'amid dunya kam hiya? Nah, di sini ditanya nih, berapakah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan di dunia ini? Fa'ajaba, maka menjawab, bi annaha kathiratun la yus'adaduha. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya Allah, maka kita itu tidak bisa menghitung akan nikmat yang Allah berikan. Ya, tidak ada seorang pun orang yang bisa menghitung akan nikmat yang Allah berikan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Itu Allah Ta'ala berfirman. Nah, tetapi di dalam kitab Fathul Izzar ini kan menerangkan ilmu kitab Fathul Izzar ini kan memang ilmu yang diperkhususkan untuk bagi pasangan yang udah menikah ya, bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Nah, di dalam kitab ini dikatakan walakin, tetapinya a'dhamuha in hasara fi salasati asya'a. Tetapi bagi pasangan suami istri ini lebih spesifik yang bagi pasangan suami istri ya. Ada 3 loh kenikmatan di dunia ini yang begitu besar sekali akan kenikmatan itu. Apa ketiga kenikmatan itu? Yang pertama adalah takbilun nisa'i walam suha. Takbilu apa itu? Takbilu itu maaf ya, ini di dalam bahasa kitabnya artinya adalah mencium. Menciumi sang istrinya, kemudian bisa memegang kulit sang istrinya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang kedua ya, memegang kulit, dan yang ketiganya wa idkhaludz dzakari fil farji, ketika sang suami bisa sampai memasukkan milik sang suami kepada istrinya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Izzar ini ada 3 kenikmatan yang begitu besar sekali manfaat yang bisa dirasakan bagi pasangan suami istri. Yang pertama adalah ketika sang suami bisa menciumi istrinya, dan begitu juga sebaliknya ketika sang istri bisa menciumi sang suaminya. Ya, coba deh bagi pasangan suami istri, seneng gak kalau dicium sama suaminya? Kalau saya sendiri seneng banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan seorang perempuan biasanya seneng banget kalau misalkan dicium apanya ini, keningnya, rambutnya gitu ya. Karena itu menunjukkan bahwa suami kita kok yang kita rasa tuh sayang banget gitu ya sama kita. Gitu, itu kalau yang diseneng sama istri. Beda kalau sama sang suami ya. Kalau sang suami senengnya dicium apa? Nanti jawab masing-masing deh ya. Ketika melihat video ini ya. Kalau laki-laki tuh beda lagi. Yang seneng diciumnya itu apanya. Nah, kemudian yang kedua, seorang pasangan suami istri walam suha, ada kenikmatan yang Allah berikan ketika ada sentuhan fisik antara laki-laki dan juga perempuan. Jangan dikira sentuhan fisik itu sangat begitu dibutuhkan sekali di dalam berumah tangga ya. Saya tekankan begitu dibutuhkan sekali di dalam berumah tangga. Artinya sentuhan fisik di sini, sentuhan kulit di sini bukan ketika kita mau melakukan berhubungan aja doh. Ya, sekali lagi, bukan berarti ketika kita mau melakukan berhubungan baru ada sentuhan kulit. Enggak ya. Kita dalam hidup keseharian harus dibiasakan ada sentuhan kulit antara istri kepada suami ataupun suami kepada istri kita. Ya, kita misalkan lagi nonton TV bareng, kita lagi makan bareng, kita lagi ngobrol santai. Sekali-kali istrinya mendekati suaminya dengan sedikit manjanya gitu ya. Sang suaminya duduk, istri lekas tiduran di atas sang suaminya. Kemudian sang suami memegangi kepala sang istrinya ataupun menyentuh bagian kulit apapun.
hal itu begitu sangat dipentingkan sekali dalam kita hidup berumah tangga, apalagi bagi seorang istri. Wahai para suami di luar sana, apalagi bagi seorang suami, sentuhan kulit dari suami begitu penting banget. Ya, karena kan seorang istri itu lebih cenderung kepada perasaannya, kepada hatinya. Istrinya lagi masak, sang suaminya tahu-tahu meluk di belakang, ya, ataupun apa ya, cek orang Sunda Manoel gitu ya. Nyolek gitu, nyolek bagian apanya aja. Itu perasaan istri itu senang banget jika sang suaminya bisa melakukan hal itu setiap harinya, ya. Karena itu di dalam kitab Fathul Izar juga dikatakan seperti itu. Dan yang ketiga, kenikmatan yang lebih besar di antara kedua ini adalah ketika sang suami bisa menggauli istrinya sampai bisa melakukan berhubungan biologis antara suami dan juga istri. Ya karena memang begitulah fitrah yang Allah berikan kepada kita, suami dan juga istri, itulah yang Allah berikan fitrah kepada kita. Itu merupakan salah satu kebutuhan biologis yang memang Allah berikan kepada kita. Apalagi bagi seorang laki-laki ya, kalau seorang laki-laki di dalam birahinya itu lebih tinggi, bahkan bisa 2,5% setengah, 2,5% itu lebih cenderung besar dibutuhkan hal itu daripada seorang perempuan. Karena itu wahai para istri harus pahami ya kebutuhan sang suaminya di dalam melakukan hubungan ini. Nah, karena kalau kita lihat di dalam Islam, ketika sang suami istri melakukan hubungan biologis, itu pahalanya begitu besar banget. Besar sekali ya. Insya Allah di kapan-kapan saya ngaji kitab Qurratul Uyun ya, apa saja pahala yang didapat ketika pasangan suami istri melakukan berhubungan. Begitu. Karena di dalam suatu pertikahan itu sendiri kan sudah merupakan suatu ibadah. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi kejiwaan, dari psikolog gitu ya, manfaat pasangan suami istri melakukan berhubungan, maka itu akan menjalin suatu kerekatan yang lebih dalam lagi. Ya, pasangan suami istri yang sering melakukan berhubungan itu cenderung di dalam keluarganya itu akan lebih harmonis, akan lebih menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih dalam lagi. Benar-benar itu memang secara penelitian itu seperti itu. Tetapi ya harus paham dulu hubungannya itu seperti gimana. Hubungannya bukan hubungan kuantitas, tetapi yang diprioritaskan adalah hubungan secara kualitasnya. Tapi insya Allah ya kuantitas dan kualitas kapan-kapan nanti saya bahas yang lebih inti gitu ya. Nah itu kalau secara itu. Nah kalau secara kesehatan ada gak manfaat dari kita melakukan berhubungan? Itu banyak banget. Dari kesehatan banyak banget manfaatnya. Di antaranya ketika pasangan suami istri kita melakukan berhubungan biologis itu akan meningkatkan daya itu apa tuh daya denyut jantung baik di istri ataupun di suami gitu. Jadi ketika melakukan berhubungan itu akan semakin memperbagus terhadap jantung kita gitu ya. Bahkan kan secara penelitian itu apa itu ketika melakukan berhubungan itu seperti kita udah melakukan lari sampai kayak yang udah 2 kilo gitu ya. Seperti itu. Kan ketika rangsangan sang suami ataupun istri ketika lagi tinggi-tingginya, maka denyut jantungnya itu akan semakin cepat untuk mengompaknya seperti itu ya, karena rasa birahnya yang semakin tinggi gitu, apalagi ketika sudah keluar seperti itu. Kemudian manfaat yang lainnya ketika kita melakukan berhubungan itu akan semakin memperkuat akan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kayak ada benteng gitu loh di tubuh kita, sehingga yang tadinya kita mau pilek mau flu misalkan ya artinya mau datang virus penyakit-penyakit kecil lah gitu ya, dengan kita melakukan berhubungan itu akan menjadi daya imun yang menambah kuat pada tubuh kita. Dan juga ketika kita melakukan berhubungan, otot-otot yang di dalam tubuh kita itu akan semakin baik seperti itu ya. Oleh karena itu ketika melakukan berhubungan maka Islam tidak melarang kepada kita mau kita gunakan dengan gaya apapun itu ya. Yang penting tidak dengan gaya yang penting tidak yang diharamkan, maksudnya seperti itu. Nah itu karena untuk memperbaik otot kita juga seperti itu. Juga kalau di dalam melakukan berhubungan itu bisa mengurangi stres loh.
Ya, benar. Bisa mengurangi stres. Karena kan biasanya kalau stres itu kan gak bahagia ya, karena terlalu banyak pikiran, ada sesuatu permasalahan yang belum bisa diselesaikan kan. Nah, dengan kita melakukan berhubungan, biasanya ketika kita melakukan berhubungan itu, kita itu akan jadi happy, hati kita itu akan menjadi bahagia. Kenapa hati kita itu menjadi bahagia? Karena ketika kita melakukan berhubungan, maka hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita itu semakin meninggi. Sedangkan kan hormon endorfin itu adalah hormon bahagia kan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa mengurangi stres gitu. Karena apa? Yang tadinya kita lagi kusut banget pikirannya, dikarenakan kita bahagia sudah melakukan berhubungan dengan pasangan kita, sehingga ya akan menjadi bahagia, terbantulah seperti itu ya. Dan apalagi bagi seorang laki-laki, ini wahai para istri harus diperhatikan banget gitu ya kalau misalkan sang suaminya minta. Karena kan di dalam laki-laki Allah menciptakan memang ada bagian otak yang lebih besar yang dimiliki oleh laki-laki daripada wanita, bahkan 2,5% lebih besar. Nah, salah satunya itu adalah dari hubungan birahi tersebut. Karena kalau misalkan fungsinya itu adalah apa? Fungsinya bagi laki-laki, jika hal itu tidak tersalurkan, maka bagi laki-laki tersebut itu mentalnya itu nanti tidak akan stabil, tidak akan stabil. Tetapi ketika seorang laki-laki, seorang suami jika tersalurkan dengan baik kepada istrinya, maka mentalnya itu akan stabil, bekerjanya nanti oke, pemikirannya nanti akan cemerlang kembali. Oleh karena itu ya, wahai para istri, diperhatikan kebutuhan suami ini. Kemudian manfaatnya apalagi ya? Ke apa itu? Ke kandung kemih baik gitu ya. Kemudian bisa mengurangi apa itu? Prostat gitu ya, apalagi bagi laki-laki itu. Kalau insya Allah sering melakukan berhubungan dengan waktu yang ideal, insya Allah laki-laki itu tidak akan mempunyai penyakit prostat ataupun mempunyai penyakit kandung kemih, insya Allah seperti itu. Dan juga kalau kita melakukan berhubungan itu bisa memperbagus kualitas tidur gitu loh. Bukan tidurnya tapi kualitasnya. Terkadang kan suka ada orang yang merasa tidurnya lama banget gitu ya. Tetapi kualitas tidurnya itu nggak baik. Kok perasaan aku tidur tapi kok perasaan aku nggak tidur, serba terdengar, sehingga tidur aku tuh kurang nyenyak misalkan. Berarti itu kualitas tidurnya itu buruk banget gitu ya. Nah maka ataupun misalkan ada orang yang begitu sulit sekali tidur, kan suka ada ya yang insomnia gitu. Nah biasanya setelah melakukan berhubungan sehingga ada otot-otot peregangan sehingga membuat badan kita itu menjadi rileks. Karena rileks sehingga mempermudah banget untuk tidur gitu. Sebetulnya sih masih ada lagi ya, banyaklah manfaat secara kesehatan yang dilakukan jika pasangan suami istri melakukan berhubungan. Oleh karena itu, wahai para istri di luar sana, sebetulnya jika suami mengajak kamu untuk melakukan berhubungan, sebetulnya begitu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Udah kita dapat ibadah, dapat pahala, udah secara psikolog kita dapat kesenangan, kita happy istrinya ya. Udah dari segi kesehatan banyak sekali kesehatan yang kita dapat, Masya Allah ya. Tetapi itulah yang namanya ibadah. Meskipun begitu banyak pahalanya, begitu banyak manfaatnya, ya begitulah namanya ibadah. Wataknya itu males gitu ya. Apalagi ini kebanyakan wanita nih yang berkata seperti itu. Kenapa bisa berkata seperti itu, lelaki tidak? Karena ya memang begitulah Allah menciptakannya ya. Laki-laki itu lebih besar kebutuhan birahinya, dan pahala yang begitu besar bagi seorang istrinya yang namanya ibadah itu akan cenderung malas dilakukan. Karena itu untuk mengukur suatu keimanan kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat ya, wahai para suami istri di luar sana. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.